Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di acara buka bersama di Pondok Tahfiz Madinatul Taqwa. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, serta sahabat, kerabat, ya, keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat nanti. Yang ulun hormati dan ulun muliakan kepala sekolah kita Ustazah Nurul Madinah SAG SPD, dan yang ulun hormati koor tahfiz kita Ustadz Al-Mukarram Guru Fitriani SAG. Insyaallah akan jadi MPD, ya. Doakan beliau semoga tesis beliau cepat selesai dan cepat sidang, ya. Amin. Dan yang ulun hormati Ustadz Fahmi Arifin SPD MPD, serta Ustadz-ustazah yang berhadir, serta santri dan santriwati yang Ustadz sayangi. Hari ini Ustadz bukan tausiah, ya, berbagi cerita aja. Mungkin semua sudah tahu lah, karena setiap tahun kita memasuki bulan Ramadan, ya, sudah sering, ya, tausiah biasanya baik TPA maupun tahfiz biasanya ada tausiah dari ustadz-ustadznya bergantian, ya. Mungkin materinya ya itu aja yang diulang-ulang lah. Mungkin kita hanya mengingat-ingat. Tapi karena ini masih suasana COVID, ya, jadi TPA tidak mengadakan tausiah. Belum tahu lagi, ya. Baiklah. Hari ini Ustadz dimintakan oleh Ustadz Fitriani untuk berbagi tentang tema bulan Ramadan, ya, fadilah bulan Ramadan. Nah, untuk minggu depan nanti insyaallah tema apa? Yang berjudul Quran, ya, insyaallah nanti dibawakan oleh Ustadz Fahmi insyaallah minggu depan. Akhirnya hari ini Ustadz temanya adalah tentang puasa Ramadan. Kita pahami dulu bahwa puasa itu bahasa Arabnya adalah saumun, ya, saumun atau siam, ya. Saumun itu artinya adalah imsak, ya, menahan. Jadi imsak itu masih umum, ya, menahan. Biasanya kalian menahan apa, ya? Menahan minum biasanya, ya. Menahan minum itu imsak, ya, menahan. Artinya ingin sesuatu tapi ditahan, tidak dilakukan. Nah, itu imsak namanya, ya. Nah, kalau secara khusus, ya, imsak itu adalah yaitu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, ya, baik itu makan, minum dan lain-lain. Nah, puasa ini adalah puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ini diwajibkan pada umat Islam, ya, yaitu pada tahun kedua Hijriah atau Hijrah. Jadi ceritanya zaman dulu itu Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia berapa? 40 tahun. Nah, beliau berada di Mekah, ya, di Mekah. Di situ selama 13 tahun di Mekah. Setelah itu beliau hijrah pergi ke Madinah dengan sahabat-sahabat beliau. Nah, saat di hijrah itu ke Madinah, ya. Nah, tahun pertama, tahun kedua di Madinah 2 tahun. Nah, tahun kedua itu
diwajibkan puasa. Nah, diwajibkan puasa. Nah, setelah itu Nabi itu sempat beliau menemui bulan puasa 9 tahun. Nah, jadi tahun pertama ya, tahun ke-14 Nabi dapat menjadi Rasul belum ada puasa ya. Setelah itu beliau masa kenabian ke-15 ya, ke-15 yaitu mulai puasa sampai 9 tahun. Jadi totalnya Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Nah, beliau umur 40 ya, 40 ditambah 23 menjadi 63 tahun. Usia beliau 63 tahun. Nah, setelah itu beliau wafat ya. Nah, untuk puasa itu dalilnya adalah di surah Al-Baqarah ayat 183 ya kan? Nah, itu bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah semua sudah hafal ya dalilnya lah. Nah, itu yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Nah, jadi orang-orang sebelum kamu itu adalah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu ya. Jadi umat-umat terdahulu juga ada puasa. Nah, untuk kelebihan puasa ya. Nah, kelebihan puasa hadis Nabi yang masyhur ya, yang terkenal ya, sahih riwayat Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan menjunjung tinggi perintah Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi orang puasa dosanya diampuni ya. Nah, di sini ada imanan wa ihtisaban. Iman itu apa ya? Iman itu dijelaskan oleh ahli hadis bahwa tasdik ya. Tasdik itu artinya sidik ya. Sidik artinya benarkan, benar ya. Tasdiqan, membenarkan taubahu kan pahalanya, artinya yakin bahwa orang berpuasa itu nanti pasti akan dibalas oleh Allah dengan pahala ya, karena puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan ya. Semua yang diwajibkan oleh Allah itu nanti pasti ada pahalanya asalkan ikhlas ya. Nah, setelah itu wahtisaban, dan karena menjunjung perintah Allah. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa wahtisaban itu adalah ikhlas. Nah, jadi iman ya, benarkan pahalanya, dan ikhlas. Ihtisaban, kalau bahasa Indonesianya ihtisaban itu menjunjung tinggi perintah Allah ya. Nah, sama saja dengan ikhlas ya. Ikhlas itu menjunjung tinggi perintah Allah itu sama dengan apa? Takwa ya. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti ibadah itu karena Allah ya, karena perintah Allah. Nah, jadi ikhlas. Nah, itu adalah fadilah puasa Ramadan. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga mengingatkan kita bahwa puasa itu harus menjaga menahan imsak, tadi menahan ya. Tidak hanya makan dan minum, tapi juga harus menahan beberapa macam dosa yang tidak boleh dilaksanakan atau dikerjakan di bulan puasa, yang itu akan menghilangkan, bahkan bisa membatalkan pahala puasa. Apa ya? Ada 5 macam. Nah, yang pertama adalah menjaga mata ya. Ghadul basar, menjaga mata dari hal-hal yang ya keji ya, dosa. Misalnya mata kita ini apa ya? Melihat yang tidak dibolehkan, misalnya apa? Melihat aurat ya, aurat teman baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-laki mana batas auratnya? Dari
pusat sampai lutut. Nah, sampai lutut, pusat sampai lutut. Misalnya itu laki-laki main bola, selawar handapnya sini lah. Kelihatan lah pahanya. Itu aurat juga ya. Kalau laki-laki aurat, tidak boleh. Nah, melihat aurat laki-laki. Kurang apa puasa. Nah, jaga mata. Buat ini laki-laki sampai lutut ya. Jadi lebih selawar kayak selawar apa? Selawar seperempat gitu lewat jangan sampai di atas dari lutut kelihatan pahanya. Walaupun laki-laki juga aurat ya. Nah, sedangkan kalau orang perempuan bagaimana orang perempuan? Nah, sepakat ulama bahwa aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya. Walaupun nanti ada ikhtilaf ulama ya yang berpendapat beda. Nah, jadi kalau baiknya perempuan itu apa? Berarti kaki aurat ya. Berarti harus pakai kaos kaki ya perempuan. Karena masyhur ulama itu aurat. Karena ada apa cerita di zaman dulu ya, Imam Syafi'i kalau nggak salah ya, Imam Syafi'i ketika melihat kaki perempuan, kaki sandungan perempuan itu kayak putih bersih ya. Beliau kayak apa? Takjub melihat. Nah, itu hafalan Al-Qur'an beliau jadi hilang hafalan. Nah, ternyata sebabnya ada melihat kaki perempuan. Berarti kaki perempuan adalah auratnya. Jadi iya, jadi hati-hati ya perempuan, apalagi nih apa zaman sekarang apa media sosial seperti Facebook, Instagram. Nah itu apa WhatsApp ya. Foto profilnya kalau terbuka aurat tidak pakai kerudung maka tutup ya. Nah, itu nanti apa menjadi dosa apa? Dosa jariah kan? Dilihat-lihat kawan-kawannya ya. Jadi dibiasakan untuk menutup auratnya. Kalau kalian mungkin yang belum balik ya perempuan belum dapat dosa ya. Karena dosa kalian akan ditanggung oleh orang tua ya. Kalau kalian berbuat baik pahalanya untuk orang tua. Kalau kalian berbuat jahat dosanya untuk orang tua, masih tanggungan orang tua. Nah, kecuali kalian nanti apabila sudah balik. Nah, itu kalian akan menanggung pahala dan dosa kalian masing-masing ya. Nah, jadi sebelum kalian balik, jadi latihan biasakan untuk menutup aurat. Nah, bagus lagi misalnya kan karena tadi telapak tangan perempuan saja yang bukan aurat, boleh di sininya depannya aurat ya. Nah, kalau bisa ditutup ya, jangan apa sarung tangan wanita biasanya ada ya. Tapi itu untuk aurat perempuan mungkin ada beda-beda pendapat ulama. Ya. Baiklah, yang pertama tadi adalah ghadul basar, memelihara mata ya. Kalau laki-laki kalau bisa tundukkan matanya. Apabila apalagi sekarang ini biasanya buka video di Facebook misalnya atau apa di YouTube ya, di TV aja banyak ya yang artis buka aurat. Nah, ya sekarang ini iya sekarang akhir zaman ya sulit keluar rumah sudah dosa banyak. Jadi akhir zaman ini banyak beristighfar malah kita. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ya orang-orang Indonesia ini mulai apa syar'inya mudah-mudahan. Ya tapi karena kita ini tingkat nasional ya Indonesia ini, karena ada orang agama Hindu, Kristen dan lain-lain. Ya kita lanjut. Yang pertama tadi adalah menjaga mata. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Nah, menjaga lidah itu dari apa menjaga lidah? Banyak ya, lidah ini bisa berdusta, bisa gibah, apalagi bisa fitnah ya. Fitnah itu apa? Dusta juga ya, fitnah orang nggak ada melakukan disangkat melakukan fitnah ya, bohongan juga fitnah itu. Setelah itu namimah, adu domba. Setelah itu walyamil ghamus dan sumpah palsu. Yang pertama kita bahas apa? Dusta tadi ya. Al-kadhib dusta. Nah, dusta ini termasuk dosa ya, haram. Saat puasa berdusta maka mengurangi pahala puasa. Jadi misalnya apa ya? Kalau orang terbiasa berdusta itu biasanya sudah mandi lah belum ya.
ada kembali kan? Sudah mandi lah, sudah ya. Ternyata belum ya. Nah itu berdusta jadinya ya. Walaupun ringan tapi itu akan mengurangi pahala. Ya. Tapi ada juga dusta itu yang dibolehkan ya. Tapi itu jarang. Dosa ya. Ya. Jadi itu ada nanti ilmunya ya, yang jarang jadinya ada dusta itu. Ya. Satu aja contohnya ya, misalnya dusta yang dibolehkan itu ketika orang mau dibunuh ya, orang mau dibunuh dikejar pakai parang mandau misalnya kan, orang berkelahi di muka rumah, itu yang dikejarnya masuk ke rumah kita sembunyi, itu yang mau bunuh nih nanya kepada kita, ada lihat si Ahmad lah, jadi kita nih cari Ahmad masuk ke rumah kita, mantap nih, jadi kita ada yang dusta. Nah itu orang yang mau bunuh tadi pergi, nah itu boleh ya, karena itu darurat itu apa ya, kalau tidak maka orang mati, nah itu boleh berdusta. Tapi secara umum dusta itu adalah haram. Walaupun misalnya bercanda, misalnya melawak ya, misalnya yang apa stand up yang lucu-lucu itu apa berdusta ya, tidak boleh. Jadi kalau misalnya stand up ini apa lucu tapi bujur kada berdusta boleh ya. Tapi kalau berdusta tidak boleh. Berikutnya adalah ghibah. Kita semua tahu kan ghibah adalah menceritakan orang lain baik itu kebaikannya ataupun keburukannya. Apabila yang menceritakan tidak suka maka itu ghibah. Misalnya bujur kita ceritakan itu ghibah. Apabila tidak benar maka dusta. Ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya ya. Berikutnya apa? Namimah ya, adu domba ini biasanya nih siapa? Radit sama Lapis misalnya diadu misalnya, Rendo misalnya dit tuh Lapis boleh kepelahi ya, itu ya pada belakang Lapis tuh Radit boleh kepelahi, sekali bertampar langsung lah. Nah itu adalah adu domba. Nah itu tidak boleh, itu akan mengurangi pahala puasa. Jadi tidak boleh mengadu domba. Dan dosa orang mengadu domba ini sama dengan dia mencukur agamanya, agama sendiri dipotong. Nah itu sama, itu adalah dosa orang yang mengadu domba. Yang terakhir buat beda agama dia domba tetap boleh ya, karena orang beda agama itu ada dua. Yang pertama ya orang itu yang orang kafir yang diperangi, misalnya orang jahat yang misalnya ini menjajah Indonesia, misalnya orang Belanda dia menjajah kita kan orang kafir nih, itu boleh kita perangi. Yang kedua yang tidak boleh kita perangi seperti orang Kristen yang ada di Indonesia, mereka tidak bermusuhan dengan kita kan, itu harus berdampingan. Selanjutnya yaminul ghamus ya, itu adalah sumpah palsu. Lillahi ta'ala aku pada lillahi ta'ala aku pada dusta. Nah itu sumpah palsu ya, itu mengurangi pahala puasa. Ya kita lanjutkan yang ketiga, yaitu menjaga telinga atau pendengaran kita dari hal-hal yang makruh atau dibenci. Misalnya kita mendengarkan apa ya, kepo pada urusan orang ya, dikit-dikit kenapa tadi ya, kenapa enak tahu dari urusan orang. Nah privasi orang tuh pengen tahu aja. Nah itu kepo ya, itu orang benci kenapa aja anak tahu urusan gua aja. Udah kan orang tahu. Nah itu benci lah, mendengar sesuatu yang dibenci oleh orang lain. Jadi kita tidak perlu ya tahu privasi orang, biar aja orang lah ya asalnya asalnya bahagia aja ya. Jangan usah tahu urusan orang ya, itu akan menambah banyak pikiran kita lagi ya. Jadi biar aja orang privasi orang yang kita tidak usah tahu. Setelah itu yang keempat adalah menghindari makanan yang subhat. Subhat itu apa? Yang tahu lah subhat? Haram. Bukan ya, subhat itu asal katanya syabbaha, menyerupai atau samar, gak jelas. Nah itu subhat. Misalnya kalian subhat itu apa? Dapat makanan di jalan, di tengah jalan ada pizza bubur misalnya sekotak. Kita nggak tahu nih ampun siapa nih. Nah
kita ambil, kita makan, nah itu subhat ya. Kita tahu apakah yang ampun pizza ini, apakah dia ikhlas kita ambil, atau misalnya dia kembali ke tempat itu mencari pizzanya. Nah kalau dia mencari, harap kita makan. Tapi kalau dia biar ikhlas apa aja dia hilang, nah itu nggak apa. Nah itu subhat, tidak jelas halal haramnya ya. Itu benda-benda yang ditemukan. Ya, misalnya banyak lagi ya contoh-contoh subhat yang lain. Nah yang terakhir adalah yang kelima, menjaga apa makanan nih berbuka puasa. Saat berbuka puasa jangan terlalu banyak makan walaupun halal. Ada kamu tambah apa? Ya, jangan terlalu banyak makan. Ya, karena kalau terlalu banyak nanti apa? Malas jadinya perut penuh, bergerak sulit ya. Biasanya buka puasa macam-macam lah makan, biasanya ada bingka, es campur, es buah, macam-macam. Nah, banyak makan karena tapi kalau biar lagi. Nah ya jadi apa ya bagusnya itu. Iya, kalau bagusnya itu ya pas puasa itu disunahkan oleh Rasulullah adalah memakan kurma atau air putih. Ya karena itu akan membersihkan. Ya, anu takjil kan, nah takjil ya sebelum makan ya saya. Itu supaya apa ya, membersihkan racun-racun ya badan kita. Kurma sunah lagi ganjil misalnya 1, 3, 5 ya. Nah dan air putih sama ketika sahur juga disunahkan makan kurma ya. Kalau ada kurma, banyak sekarang kurma ya, ada kurma barari ya, kurma sukari yang di Shopee itu murah kurma. Ada yang sekilo 40.000 aja. Nah ya kurma itu sunnah ya karena sehat kurma itu, atau air putih ya. Jadi sahur walaupun dengan air putih, yang penting ada sahur bagus dengan kurma. Nah sudah 5 tadi ya. Yang pertama apa tadi? Jaga mata. Yang kedua menjaga telinga. Yang ketiga menjaga lisan atau lidah. Yang keempat menghindari makanan-makanan yang subhat. Yang kelima terakhir adalah jangan kenyang makan walaupun yang halal. Jadi secukupnya saja ya. Gitu. Kadang-kadang tapi lihat mau beli ya. Makan sedikit aja. Iya. Iya. Barakat kayaknya. Iya, lah. Makan sedikit aja nih, tapi banyak yang bawa gulik. Kalau tahu di rumah nih makan pelakar lah. Nah, tapi kalau misalnya bawa gulik, biasanya berlebihan ya, karena makanan itu kalau kebanyakan bisa basi ya, iwak, nasi segala macam adalah sayur, kecuali diantar di kulkas karena dipanasi ulang lah. Kalau macam basi, pacak banjir, ya mungkin bisa dibagikan ke tetangga ya kalau kebanyakan supaya tidak dibazir. Dan untuk orang yang berpuasa nanti akan dibalas oleh Allah dengan surga yang bernama surga Ar-Rayyan. Nanti ada pintunya, pintu surga. Ya kata malaikat yang puasa, mana yang puasa angkat tangan. Nah silakan masuk ke surga Ar-Rayyan. Nah itu nama surganya. Dan apabila suatu kewajiban itu apabila dilanggar ya, tidak dikerjakan, maka akan mendapatkan dosa. Nah jadi apa nih dosanya bila pada puasa? Nah, dosanya adalah di neraka nanti orang yang tidak berpuasa itu kakinya ditali, digantung, jadi sungsang ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, sungsang, digantung. Setelah itu nih rahang-rahangnya ini pecah-pecah dan mengeluarkan darah, titikan darah. Itu adalah siksaan bagi orang yang tidak berpuasa. Ya, ada yang berpuasa kan? Nah, jadi harus puasa ya. Nah, ada yang baca kan? Nah, ya, jadi harus kuat belajar puasa ya. Yang misalnya masih belajar nih yang setengah hari, belajar sehari ya. Karena ya puasa itu ya memang menahan lapar. Semua orang puasa itu menahan lapar. Ya mungkin itu saja yang Ustaz sampaikan ya. Salah dan hilaf mohon maaf, mungkin banyak kesalahan wajar atau apalah, karena Ustaz ini Mas bersama-sama belajar. Ustaz juga belajar aja. Karena Ustaz sebelum ceramah ini sebelum ini juga belajar ya. Iya, baca-baca dulu karena sama-sama belajar. Ustaz dapat ilmu, kalian dapat ilmu ya.
Ya, baiklah, alhamdulillah selesai. Sanadnya hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.